What's up guys, ada gue Remoneki di sini. Hari ini gue kedatangan salah satu influencer yang pastinya kalian udah gak asing lagi. Penasaran siapa? Stay tune. Jadi minggu lalu itu gue memberanikan diri nih untuk nge-DM bintang tamu kita hari ini. Tapi gue pikir dengan kesibukannya dia mungkin susah kali ya untuk diajak ngobrol-ngobrol di podcast ini. Tapi ternyata dia ngerespon gue dengan sangat baik dan tertarik buat ada di podcast gue hari ini. Ada Viena Elvira, apa kabar Vi? Hai, baik. Kemarin kuarantin ngapain aja nih? Awal-awal gue nggak keluar sih sama sekali, cuman ya Mm-mm. udah lumayan bisa keluar, tapi ya yang penting-penting aja sih. Nggak yang untuk keluyuran banget gitu, nggak sih. Oh nggak keluaran ya. Tapi di rumah gue lihat workout terus apa gimana nih? Iya, tetap harus dijalanin sih. Oh tetep ya Iya, harus kalau nggak dijalan. ntar makin melar kan karantina. Bener. Kebetulan gue itu adik kelasnya Vienna pas SMA, and I've been following her Instagram tuh since high school. Jadi kurang lebih ya gue ngikutin perjalanan karir seorang Vienna itu menjadi influencer hampir 5 tahun. And I saw your first endorsement picture itu, ini correct me ya if Oke. I'm wrong. It was on 18 February 2017. Ketika itu lu nge-endorse salad. Oh iya, bener. Iya benar ya. Bener-bener. At that moment lu kepikiran nggak kayak oke mungkin gue pengen fokus aja nih jadi influencer, atau lu cuma kayak sekedar iseng-iseng aja sih waktu itu? Dulu itu kayaknya untuk menjadi influencer tuh masih dikit dan belum sengetren sekarang kali ya. Mm-mm. Dulu tuh orang masih belum familiar dengan kata influencers, bahkan kayaknya belum ada deh. Dan dulu jadi nggak kepikiran sama sekali sih bakalan jadi influencer kayak sekarang gitu. Oh jadi dulu istilahnya masih kayak oh ya udah iseng-iseng aja gitu ya. Betul. Gimana sih awal mulai lu akhirnya terjun gitu loh menjadi seorang influencer tuh awalnya gimana? Awalnya itu sebenarnya kalau gue inget-inget dulu ya, pas high school Hah? atau kayaknya awal-awal kuliah. Itu tuh kalau Mm-mm. cewek seumuran gue, ya kurang lebih seumuran gue itu lagi zaman-zamannya dinner, brunch di tempat Mm-mm. yang fancy gitu loh. Nah, biasanya Iya, kita di ha, situ suka kayak well dressed gitu dan kita suka kayak bener. foto-foto kayak candid lah atau apa Mm-mm. gitu kan. Sebenarnya semuanya Mm-mm. berawal mulanya tuh dari situ sih. Oh jadi kayak iseng-iseng foto Mm-mm. terus di post-post terus apa muncul Iya, endorsement gitu lah ya. betul. Jadi lumayan Mhm. berjamur gitu endorsementnya. Tadi kan kita ngomongin soal perjalanan karir lo sebagai influencer Mm-mm. gitu kan. Lu mulai pada tahun 2017. So it's been like 3 years lah ya since you started gitu kan. Sepertinya bahkan gue nggak ngitungin sih sebenarnya kayak Udah nggak jalanin inget aja bahkan gitu. ya. Gue penasaran sih sebenarnya. What's the biggest difference yang lo rasain sebelum dan sesudah nih jadi influencer? Karena kan pasti ketika lu jadi influencer ada dong barrier tertentu karena banyak orang yang udah kenal lo Iya, sekarang gitu. betul sih. Sebenarnya kalau perubahan, gue lebih melihat banyak perubahan positif untuk diri gue. Untuk diri gue sendiri pun gue lebih percaya diri, lebih mau improve yang terbaik untuk diri gue sendiri dari lifestyle, dari cara berpakaian, appearance, segala macamnya itu, dan lebih mau memberikan dampak positif ke lingkungan gue, ke audiens gue, kayak gitu sih. Cuman kalau negatifnya sedikit sih, harus siap, namanya orang pasti ada aja yang nggak setuju sama apapun yang kita lakukan. Ada Benar, benar. haters pastinya tetap, ya nggak sih? Mau Mm-mm. kita ngelakuin apapun. Benar. Dan kadang privacy itu agak sedikit terganggu juga sih, karena nggak bisa sembarangan, Oke. karena yang lihat itu akan banyak gitu kan. Harus Mhm. lebih behave sih. Nah, iya harus lebih Ya. behave ya, artinya kayak kontennya lebih Iya, difilter gitu ya betul. paling. Gue ngeliat di Instagram lo itu lu banyak postingan lo tuh soal healthy lifestyle gitu kan. Boleh diceritain nggak kenapa lu interested banget nih di healthy lifestyle gitu? Kalau dulu motivasinya tuh masih yang sekedar ecek-ecek kayak mikir, pengen badannya bagus kayak gitu kan. Dan dulu gue akuin emang badan gue itu terlalu kurus sih menurut gue dan menurut Oh, orang-orang di sekitar oke. gue kayak gitu. Dan dulu itu gue sering banget sakit sebenarnya, capek sedikit, Oh,
tumbang, sakit, Mhm. kayak gitu. Dan Oke. reason lainnya ya karena, cowok gue sekarang sih. Mhm Kita mhm. pacarannya kan sekarang tuh kayak lebih produktif, sebelum gue mengenal Oke. healthy lifestyle ini sebenarnya dia udah terjun Mhm. duluan, kayak olahraga-olahraga gitu. Oke. Jadi pasti mau nggak mau gue lumayan mengikuti arusnya dia dong. Nah dari Benar situ benar kita benar. udah komit, udah jadi lifestyle kita dan sekarang motivasi gue nggak cuma itu, gue pengen, Mhm. memberikan dampak itu ke orang-orang di sekitar gue, ke audiens gue. Kalau healthy lifestyle Mhm. tuh kalian bisa gini 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 loh, kayak gitu sih. Oke. Kadang, sebagai masyarakat Iya. awam nih, kayak gua gitu misalnya contohnya, kita kalau ngelihat influencer itu kan kayaknya hidupnya enak banget gitu kan. Mhm. Segalanya tuh dapet gitu, baju dapet, makanan dapet, terkenal gitu kan, banyak uang segala macem. Tapi itu kan dari Iya outside gitu kan. betul. Kalau dari inside-nya pasti banyak, Mhm. yang nggak tahu gitu kan effort lu untuk bisa jadi sampai Iya sekarang bet ini. Boleh nggak diceritain ya suka dukanya jadi influencer tuh? Kalau untuk yang privilege yang lu sebutin tadi emang bener sih, kita emang lebih punya privilege untuk mendapatkan Mhm. hal-hal tuh kadang emang lebih gampang. Tapi di Mhm. balik, privilege itu semua, effort kita tuh lumayan besar sih. Kadang pasti Mhm. ada pressure dari orang juga, pressure Bener deadline, kadang kita bisa jenuh tapi kita harus tetap kasih vibe yang positif ke orang-orang gitu kan. bener. Kayak gitu Mhm. sih kalau menurut gua suka Mhm mhm. dukanya. Pasti ada lah ya, maksudnya momen di mana kayak, "Aduh anjir, harus post foto lagi Iya nih, tiap iya hari iya kayak iya gini." iya. Jadi bosen gitu ya? Even kadang misalnya Mhm. sebenarnya lagi pengen quality time, tapi Mhm. kadang nggak bisa karena ada tuntutan-tuntutan tertentu, kayak gitu sih. Iya, bener bener bener. Karena lu ngomong tadi privilege Mhm, itu, jadi kita tahu lah ya bahwa sekarang tuh banyak banget, orang tuh berlomba-lomba gitu kan mhm, jadi iya. influencer. Karena mungkin stigma yang orang tahu kan jadi Iya. influencer enak segala macem. Bahkan nih sekarang orang tuh kalau mau jadi influencer tuh bisa bayar gitu kan untuk masuk Oh, manajemen. oke. Pendapat lu gimana soal ini? Mmm, kalau gue sih ya sebenarnya terserah ke mereka-mereka Mhm. ini, mau mereka Mhm. pakai manajemen atau enggak, cuman value-nya akan tetap berbeda di mata audiens kalian. Dan itu Mhm. balik lagi kalian mau audiens, market kalian tuh seperti apa. Kalau emang Mhm mhm. mau, ikut manajemen tentu marketnya akan berbeda sama yang, memulai sendiri, kayak gitu sih. Iya, karena yang memulai sendiri biasanya effort-nya lebih besar gitu ya. Value-nya pun tentu akan berbeda sih. Iya, Brand benar, setuju image-nya akan setuju berbeda setuju. juga. Nah, di kalangan influencer sendiri kan itu yang gue Mhm, lihat ya, itu rata-rata mereka berteman dengan sesama influencer hmm, gitu kan. Nah, lo sendiri ngelihat pertemanan di sesama influencer itu positif gak? Atau mhm. di balik itu sebenarnya banyak nih, ini kita nggak sebut nama ya, mereka cuma memanfaatkan sesama influencer untuk mendongkrak Oh, oke, popularitasnya I gitu. see. Kalau gue sih orangnya, Mhm. kalau misalnya nyaman sama orang ya pasti Mhm. akan klik-klik aja. Jadi kalau di Mhm. influencer itu pertemanannya kalau untuk gue sih pribadi, mungkin tiap orang akan Mhm. berbeda-beda ya. Kalau gue enggak sih, enggak maksudnya enggak untuk mencari Mhm. popularitas itu sendiri, cuman mungkin ya Mhm. akan berdampak lah kurang lebih ke Mhm mhm. popularitas itu. Cuman, Mhm. gue lebih mencari teman-teman influencers yang kita emang bisa, bikin dampak positif gitu untuk kita. Mhm Jadi mhm. kita bisa saling berteman, terus bisa sambil bikin konten yang emang dampaknya positif, tapi di luar itu ya Mhm. kita, bisa temenan, bisa cerita, kayak gitu sih. Tapi Mhm mhm. beda sih Mhm. sama temen yang bener-bener deket sama lu gitu loh. Oh iya, Cuman masih benar oke benar untuk benar benar. dijadikan temen. Masih oke Mhm, lah ya dijadikan temen. Nah, sebagai salah satu influencer terkenal, kita tahu Anya iya, Geraldine. Waktu itu Anya tuh pernah dikritik sama fansnya di mhm, Instagram karena dia itu nggak menyuarakan tentang permasalahan diskriminasi terhadap orang berkulit oh hitam gitu. gitu, Jadi dia tuh nggak berpendapat mhm, gitu kan. Nah, yang kita tahu seruannya tentang Black Lives Matter mhm, gitu kan. Tapi kemudian si Anya itu ngerespon. Dia bilang, sebagai seorang influencer, we have the right to remain silent gitu loh. Kita nggak harus iya, selamanya untuk nyuarain apapun yang masyarakat mau. mhm, Nah, lo sendiri nih, sebagai seorang influencer, mhm. apakah seorang influencer kayak lo nih harus selalu mengikuti apa yang followers mau dan harus selalu menyuarakan isu yang sedang hangat dibicarakan nggak sih? Enggak sih. Kalau menurut gue, Mhm. ya kita influencers ya, tapi tetap harus menjadi diri kita aja sih. Kalau emang Oke. tipenya influencers ini tipe yang, emang dia suka buka discussion, biasa kan ada influencers yang suka buka discussion sama, Mhm. audiensnya, ya that's okay gitu.
Cuman kalau untuk gue tipenya bukan yang selalu open discussion untuk segala hal yang lagi ngetren gitu sih. Dan itu pun juga tergantung kayak sesuai nggak sih sama brand image gue discussionnya kayak gitu sih. Oke, nggak selamanya kita harus menyorakan apa yang publik mau lah ya Betul. istilahnya. Dan untuk karir seorang Vienna nih, kita tahu yang dipublish adalah sekarang tentang healthy lifestyle segala macem. Kira-kira what's next sih untuk karirnya? Sebenarnya kalau karir itu, influencer itu menurut gue sebagai batu loncatan untuk gue ke depannya sih. Oke. Kita dapat privilege, kita ada batu loncatan ke depannya itu. Kalau untuk gue sendiri mungkin dari income yang gue dapat sebagai influencer itu bisa gue invest untuk hal-hal lain untuk future gue, kayak mungkin buka usaha sendiri atau invest di mana kayak gitu sih. Oke. Kalau lu sendiri nih, misalnya dihadapkan pada suatu pilihan gitu, dan lu harus milih ya. Lu mau terus jadi influencer kayak sekarang? Ya. Atau lu mending jadi manajer di suatu perusahaan, tapi lu nggak bisa jalanin dua-duanya gitu sekaligus? Tergantung sama perusahaannya. Perusahaan skalanya seperti apa nih? Misalnya katakan perusahaan yang skalanya gede gitu kadang, yang top level. Oke. Kalau disuruh pilih kayaknya gue akan tetap menjadi influencer sih. Influencer aja ya, lebih nyaman Lebih ya. nyaman. Mungkin salah satu passion juga kali ya. Iya, dan emang gue orangnya emang nggak bisa gue bisa kerja tapi gue nggak suka berada di dalam kantor. Oke, jadi lebih demen di luar-luar gitu ya. Oke deh. Vienna, thank you banget udah mau datang di podcast gue yang nggak ada apa-apa ini. Aduh, jangan gitu. Such an honor. Thank you banget meskipun udah sibuk tapi masih nyempetin Thank you for waktunya. having me. Iya, but anyway sukses terus ya untuk karirnya dan bisnisnya yang sedang dikerjain. Amin. Sehat selalu. Nama gue Raymond Eki. Nama gue Vienna. See you guys. Bye-bye.